Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. Amma ba'du, para jemaah pengajian Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama untuk meluruskan niat kita menjalani kehidupan ini dilandasi dengan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dalam langkah kaki kita, segala perbuatan dan aktivitas kehidupan kita dalam setiap harinya, kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberikan hidayatul taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan agama kita ini terhadap seluruh syariatnya itu terasa mudah dan ringan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan para jamaah sekalian, sekarang sudah masuk musim penghujan. Alhamdulillah, ini merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hal yang harus kita antisipasi. Ketika mungkin hujan datang dengan deras, tekstur tanah kita atau sistem drainase tidak cukup baik untuk menghantarkan aliran air yang turun itu, sehingga terjadi banjir khususnya di titik-titik kota Cimahi. Saya berharap mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada kita semua dalam menghadap kehidupan kita, khususnya ketika di sore hari, karena sudah beberapa hari ini ternyata Cimahi ini termasuk kota yang memiliki titik banjir yang banyak, dan itu berdekatan, Pak. Dari awal itu ya, Cilember ya, flyover Cimindi berhenti, stuck di depan di kita juga berhenti lagi, stuck lagi. Maju ke sana Dustira, kemarin saya lewat ketika hujan deras itu menggenang air sampai banyak mobil yang mogok juga. Dan itu ternyata terus seperti itu di Cimindi, itu lumayan cukup parah juga. Di Cihanjuang juga air turun sangat deras, sampai-sampai kita turut prihatin dan berduka cita. Kemarin ada seorang remaja perempuan yang terseret oleh arus sehingga masuk ke dalam gorong-gorong, ditemukan 700 meter dari titik dia tenggelamnya. Itu adalah suatu keprihatinan. Mudah-mudahan ini adalah satu hal yang menjadikan yang memiliki wewenang, khususnya pemerintahan Kota Cimahi, untuk dapat berbenah dalam masalah drainase. Amin. Para jemaah sekalian, saya akan awali dengan satu kisah salafus salih, orang yang soleh. Di zaman-zaman yang terdahulu, ceritanya ada satu keluarga jemaah sekalian, terdiri dari pasangan suami istri dan para putra-putrinya. Pada satu malam, keluarga ini, khususnya ibunya dan putra-putrinya ini, itu sedang mempersiapkan makanan, sedang memasak makanan yang paling enak, yang terbaik, yang sangat disukai oleh si bapak, suaminya. Dan si bapak ini adalah orang yang soleh. Ketika datang waktu maghrib sampai ke Isya minimal itu selalu berada di masjid, nggak pulang. Ya, nah, dan ketika pulang pun melakukan perjalanan yang cukup panjang. Mungkin salah satu alasannya kalau misalkan pulang dulu maghrib bolak-balik tebih teuing waktos. Nah, salah satunya di situ. Namun memang beliau ini memiliki kebiasaan yang luar biasa, mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam itu ibunya, istrinya udah memasak makanan yang terbaik. Anak-anaknya pun ikut membantu, bikin tepung segala macam, bikin gulai segala macam. Hingga akhirnya datanglah si bapaknya pulang ke rumah dan dipersiapkan makanan itu di hidangan meja yang sangat istimewa. Ditata sedemikian rupa sehingga memuliakan dan mengagungkan terhadap bapaknya. Dan ini terjadi tidak setiap hari. Mumpung kaleresan di dapur mungkin ya, ada bahan-bahan segala macam. Ketika hendak memakan makanan yang nikmat tersebut, si bapak ini sangat senang ya. Ketika wah pulang lapar, ada makanan yang enak. Dipuji istrinya, anak-anaknya dipuji, didoakan seluruhnya. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan bagi seluruhnya. Dan hendak makan,
mau menyuapkan makanan itu ke mulutnya, tiba-tiba ada yang menggedor rumahnya. Digedor rumahnya, duduk. Dan gedorannya ini bukan layaknya orang yang akan bertamu dengan baik-baik. Sontak si bapaknya ini tidak melanjutkan makanan itu, tidak melanjutkan makanan yang sedang dia santap tersebut, sehingga menyuruh kepada anak yang laki-lakinya, coba cek keluar, takut ada apa-apa. Pas dicek keluar sama anaknya, dibuka pintu, ternyata yang datang itu orang gila. Orang gila sambil memberikan isyarat kepada orang yang ada di dalam rumah, lapar di waktu malam. Nah, hingga akhirnya si bapaknya bertanya kepada anaknya, siapa dek? Siapa nak? Tidak usah dihiraukan pak, tidak usah dihiraukan, ini bukan siapa-siapa, biar saya mengurus. Kenapa si anaknya menyebutkan seperti itu? Karena yakin kalau bapaknya tahu ada orang yang sedang kelaparan, makanan yang istimewa itu pasti diberikan kepada orang tersebut. Jadi ngerasa, wah ulah di pasian terang, bisi kayak makanannya dikasihkan gitu. Hingga si anaknya ini datang ke dapur mencari makanan yang lain. Anu saayana. Ketika dibawa makanan, kelihatan sama bapaknya, kamu mau ngasih siapa? Itu di luar ada yang butuh makanan, biar saya yang memberikan. Akhirnya si bapaknya bawa piring yang dia punya, yang ada di hadapannya, dengan lauk pauk yang luar biasa itu, dia berikan kepada orang gila tersebut. Dan orang gila itu makan di depan rumahnya sambil jongkok, makan dengan sangat lahap. Langsung dibawakan air minumnya, bahkan dibawakan susu kepada orang gila itu. Dan seisi rumah semuanya sangat menyesal dengan tindakan si bapak etanya. Si bapak, si mama itu saya capek-capek masaknya gitunya. Saya udah cari-cari bahan-bahan segala macam. Kenapa dikasihkan? Ini kan terbatas, ini istimewa. Ngambek mamahna, istrinya ngambek. Nah, hingga saat itu, setelah si orang gila ini makan, si bejana makan, tempat makannya itu kan kalau dulu bukan dari kaca ya, bukan dari gelas gitu ya, bukan sepiring seperti kita. Biasanya dari bejana, dari kaleng, dari besi, ya seperti itu. Dilemparkan ke dalam rumah oleh si orang gila, karena namanya jema gelonya lain terima kasih acan babetkeun nginum berangkat dia teh. Nah, setelah itu bapaknya duduk kembali dan memakan makanan sisa yang ada. Mamahna cemberut istrinya cemberut, hingga anaknya tadi bertanya, pak nanaonan dipasikeun nu gelo mantos we pasian nu aya, pasian nu aya. Langsung bapaknya menyatakan, jangan risau terhadap pahalamu, jangan risau terhadap apa yang telah engkau kerjakan. Allah mengetahui dan Allah telah mencatatnya, walaupun makanan itu tidak masuk ke dalam kerongkonganku. Istriku terima kasih. Akhirnya disanjung-sanjung, akhirnya keluarga itu damai lagi, makan dengan sangat nikmat dan bahagia. Bapak-bapak jamaah sekalian, dari kisah ini ternyata seorang yang salafus salih ini, beliau itu memang mengamalkan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 92. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra." Kalian itu tidak akan mencapai terhadap kebaikan yang sempurna. Al-birra di sini sebagian para mufassir mengartikan dan menafsirkan itu sebagai surga. Kalian itu tidak akan mencapai terhadap kebaikan surga. Penafsirannya seperti itu. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian mampu untuk menginfakkan, memberikan, membelanjakan mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kalian sukai, yang kalian cintai. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutannya, wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa-apa yang kalian telah infakkan terhadap sesuatu apapun, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nah, jadi bahkan ada dalam hadis yang lain, tidak sempurna keimanan seorang ketika dia belum mampu untuk memberikan apa yang dia cintai. Salah satunya dalam masalah apapun dalam keseharian kita. Syekh Utsaimin memberikan komentarnya, setidaknya kaum muslimin seluruhnya diwajibkan untuk mengamalkan ayat itu dalam kehidupannya satu kali saja dalam satu momen. Sekali misalkannya. Apa yang kita suka, paling suka dalam diri kita, misalkannya ada pakaian, ada makanan, ada kendaraan, ada harta, ataupun apa berupa apa saja yang kita cintai. Ketika kita mampu untuk memberikannya kepada orang yang membutuhkan, itu adalah
orang yang benar akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, yaitu surga-Nya Allah Subhanahu wa taala minimal 1 kali dalam hidup kita. Nah, kita sudah belum? Pertanyaannya. Mudah-mudahan kita mantep beratnya ngaluarkeun. Insyaallah. Dan itu adalah salah satu tanda kebenaran dari iman. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita, makanya kita berat da eta ge pamasihan di Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada malam kali ini mengenai fikih. Kemarin kita sudah bahas dan kupas mengenai ketentuan darah. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah. Ya, kemarin sudah dibahas. Dan mengenai masalah istihadah ini, kita memiliki bahasan yang belum rampung, yaitu ketentuan-ketentuan khusus bagi orang yang sedang didatangi dengan darah istihadah. Apa saja ketentuannya kita akan bahas. Sebelum masuk ke situ, biar tidak rancu, kemarin saya juga membahas mengenai batasan-batasan bagi seorang suami terhadap istrinya dalam berhubungan ketika istrinya itu sedang haid ataupun nifas. Kemarin kita sudah bahas. Nanti. Para jemaah sekalian, ini mengenai darah nifas, kondisi perempuan nifas atau haid. Nah, batasan berhubungan terhadap istri yang sedang nifas ataupun haid itu seperti apa? Pertama, kalau misalkan istrinya nifas atau haid, ini maksudnya dalam berhubungan suami istri. Kalau misalkan ada orang yang dia itu sadar istrinya haid dan nifas, tapi dia tidak mengikuti hukum Allah, dalam arti dia menganggap bahwasanya orang yang haid dan nifas itu halal untuk dihubungi atau untuk melakukan hubungan suami istri. Dia menganggap bahwasanya itu adalah halal, maka jelas orang ini sudah dikategorikan oleh Imam An-Nawawi sebagai orang yang murtad. Dalam arti dia kafir, karena dia menolak terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Fa'tazilun nisaa fil mahid, kata Allah, jauhilah para perempuan ketika mereka sedang haid. Jadi maksud juga untuk nifas. Oke, para jemaah sekalian, ini sudah jelas ya. Nah, ada karakter orang yang kedua, ini A. Dia tidak tahu mengenai hukum istrinya itu apakah haid, nifas atau istihadah. Dia tidak yakin tentang darah yang keluar dari istrinya, sehingga dia melakukan hubungan suami istri. Karena ketidaktahuannya, maka dia tidak berdosa. Nah, ada tipikal orang yang ketiga, C. Dia tahu bahwasannya berhubungan ketika haid dan nifas itu adalah sesuatu yang haram, tapi terkuat karena syahwatnya, sehingga dia melakukan, ada terpaksa atau ya itu dia lalai, maka itu dikategorikan sebagai dosa besar. Nah, para ulama berselisih, ada yang menyatakan harus taubat dan juga bayar kifarat, ada juga yang menyebutkan taubat saja. Ini yang dibedakan. Dan kifaratnya pun berbeda-beda. Yang pertama, ada yang menyatakan, mazhab Imam Hanafi menyebutkan 5 dinar. Yang kedua, menyebutkan dibedakan lagi. Kalau misalkan seseorang bersenggama dengan istrinya itu ketika darah haidnya sudah mengering, maka dia hanya wajib untuk 1 dinar. Atau 1,5 dinar. Kalau misalkan masih darahnya masih mengucur dengan deras, maka 3 dinar. Ada kifarat yang harus dibayar. 1 dinar dipersamakan dengan 33 jutaan. Jadi 3 kali 5 seberapa? Lumayan ya biayanya, mantakna kade. Nah, ini masalah yang pertama. Nah, ini timbul masalah kedua terhadap batasan berhubungannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah 222, fa'tazilun nisaa fil mahid. Nah, di kata ini fa'tazil itu artinya apa? Jauhilah an-nisa, perempuan-perempuan ketika dia haid. Nah, maksud fa'tazilu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya,
Isna'u, berbuatlah, kerjakanlah terhadap istrimu itu kulla syai'in, untuk melakukan hal apapun kepada istrimu yang sedang haid, illan, melainkan satu, nikah. Nah, an-nikah di sini dimaknai dengan al-jima'. Nah, jadi ini adalah sanggahan kepada orang-orang Yahudi yang ketika istrinya datang haid, mereka itu menelantarkan istrinya, bahkan tidak mau tidur bareng dengan istrinya, bahkan makan pun bekas piring dan juga gelasnya tidak mau bekas istrinya. Ada yang lebih parah lagi, istrinya dipulangkan ke rumah orang tuanya, ketika udah bersih lagi baru diambil. Nah, ini adalah bantahan dan sanggahan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Rasulullah SAW, bahwasanya kedudukan seorang perempuan ketika haid itu ya cuman nggak boleh jima saja gitu, dalam berhubungan suami istri, seperti itu. Nah, selanjutnya para jamaah sekalian, di sini sebutkan kecuali berjima. Nah, maka dari itu para ulama membedakan, seorang suami boleh mendekati istrinya pada anggota yang dibedakan dalam dua klasifikasi ini. Pertama, ada yang disebut dengan fauqa as-surrah wa tahta ar-rukbah. Nah, seorang suami itu boleh untuk mendatangi istrinya ketika dia sedang haid atau nifas terhadap anggota tubuh yang ada. Pertama, fauqas surahnya di atas pusar. Jadi dari atas pusar ke atas mah pek halal. Dan tahta rukbah, di bawah lutut. Nah, bawah lutut ini halal. Nah, terhadap anggota tubuh manapun yang diantara ini batasannya, maka semuanya sudah menjadi ijma' para ulama kita menyebutkan ini adalah halal. Sok tekuna naon, tejanten masalah. Nah, ini yang berbeda pendapat ulama kita. Yang kedua adalah baina. Nah, terhadap anggota tubuh yang ada di antara pusar dan juga warukbah. Nah, ini makan di atas pusar dan di bawah lutut, ini mah anggota tubuh yang sekitaran dari pusar sampai ke lutut. Di sini ditambahkan, kemarin saya lupa, ghairu kubul tenawon. Kubul itu kemaluan yang di depan, wad dubur. Dan juga kemaluan yang ada di belakang, maksudnya adalah pantat. Dua lubang, depan dan belakang. Itu tidak boleh mutlak digauli, atau di kitab suami itu tidak boleh mendekati hal anggota tubuh tersebut. Nah, jadi kalau misalkan anggota tubuh yang lainnya, misalkan paha ataupun daerah pinggul segala macam, nah ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang menyatakan haram, kedua ada yang menyebutkan halal. Dan ini dalilnya dua-duanya ada. Cuman Imam An-Nawawi lebih memilih kepada kehalalannya. Karena Siti Aisyah ketika ditanya oleh sahabat yang lain, apa yang dapat dilakukan oleh suami ketika istrinya sedang haid? Maka kata Siti Aisyah, kerjakan apapun melainkan al-farj, kemaluan. Sok silahkan. Bahkan dalam riwayat yang lain banyak. Rasulullah SAW ketika beliau itu sedang melaksanakan sholat malam, jamaah sekalian, sampai larut malam, sampai istrinya Siti Aisyah ini ngantuk menunggu Rasulullah SAW, hingga akhirnya datang waktu yang sangat dingin sehingga Rasulullah SAW berhenti dari sholatnya dan mendekati Aisyah dan ditanya, Aisyah pakai sarung, pakai bulenan lah, janten apalin Rasul. Oh Aisyah, kau sedang haid? Ya Rasulullah SAW, coba berikan pahamu, saya ingin tidur di atas pahamu. Jadi Aisyah memberikan pahanya kepada Rasul dan Rasul tertidur di pahanya sambil dipeluk oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu keadaannya sedang haid. Jadi ini menandakan bahwasanya ada kehalalan. Jadi tidak bermasalah, asal tidak ini dan ini tidak boleh. Kemarin tidak disebutkan ini, takut salah pemahaman. Nah, jadi ada juga hadis Nabi SAW sangat tegas dan jelas. Man ata, siapa yang mendatangi haidon, istrinya yang sedang haid untuk digauli, awim ro'atin fi duburiha, ataupun seorang istri
didatanginya oleh suaminya itu dari duburnya, kata Rasulullah SAW, fahuwa kafaru, dia itu sudah kafir. Bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianggap orang kafir. Tidak boleh, hati-hati. Nah, jadi ini adalah batasan-batasannya. Dan penjelasan selanjutnya yang kemarin belum terbahas mengenai istihadah. Hukum-hukum ketentuan yang khusus bagi orang-orang yang perempuan yang sedang keluar darah, yang dihukumi darah itu bukan haid dan juga nifas. Istihadah gampangnya disebut dengan darah penyakit yang keluar di luar rutinitas darah yang keluar, yaitu haid ataupun bukan karena melahirkan seorang, ataupun darah nifas, maka ini disebut darah penyakit. Dan ini saya berikan penegasan dulu, dihukumi sama seperti orang yang suci. Jadi ketika ada istihadah mah sholat masih, ya saum sawiyos, ke masjid lami-lami di masjid nggak apa-apa, baca Quran tidak masalah, memegang Quran tidak masalah. Berbeda dengan hukum orang yang haid dan juga nifas. Berhubungan pun tidak apa-apa kalau memang dia darahnya istihadah. Maka dari itu yang pertama, Syed Sabiq di dalam bukunya menyatakan kalau ada orang yang istihadah, maka dia pada dasarnya tidak diwajibkan untuk mandi. Sebagaimana orang yang haid dan nifas ketika berhenti darahnya dia harus mandi, dia enggak, tidak wajib. Tapi kalau misalkan mau mandi, ini dianjurkan. Kenapa tidak wajib atau berat? Misalkan di jubah pergian, datang waktu zuhur, di jalan, ke masjid, banyak badeng nebeng heula ibak segala macam, kan tidak seperti itu. Maka dari itu dianjurkan saja untuk mandi. Yang kedua, kalau misalkan istri kita sedang istihadah, ada darah penyakit, maka setiap sholat wajib buat wudu, walaupun dia mungkin tidak berhadas. Ya, contoh maghrib sholat, setelah maghrib itu nggak kentut, nggak ke air, nggak apa, masih suci. Tapi datang waktu isya wajib dia wudu. Selanjutnya ada anjuran untuk ketika akan sholat, kalau ini tidak memberatkan, anjurannya apa? Untuk membersihkan darah itu. Untuk membersihkan darahnya. Dan selanjutnya tentu dianjurkan kalau misalkan memang darahnya terus mengalir, harus memakai pembalut ataupun satu hal apapun yang untuk mengganjal dan menahan air itu menetes. Dan selanjutnya berhubungan, ini boleh berhubungan suami istri dihukumi tidak apa-apa. Para ulama kita menyatakan sholat waege menang, kemudian hubungan suami istri diperbolehkan, tidak ada larangannya. Namun kembali lagi kepada ya orang naik tuh misalkan, balik lagi kepada pribadi kita masing-masing seperti itu. Namun secara hukum dia halal. Dan yang terakhir sama seperti ini, dihukumi sebagai seorang yang suci, tidak dibeda-bedakan. Ini adalah ketentuan-ketentuan khusus mengenai darah istihadah. Sampai sini mau ada yang dipertanyakan dulu, Pak? Itulah batasan bagi kita selaku suami, ya, dan juga kita dituntut juga untuk memberikan pendidikan kepada istri kita, kepada keluarga kita, khususnya masalah-masalah yang ini. Darah itu penting. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita sebagaimana flyer pengumuman yang sudah diumumkan, bahwasanya kita akan membahas masuk pada bab baru, yaitu mengenai ketentuan bersuci bagi orang yang memiliki luka ataupun dia sakit. Ya. Luka di sini bisa jadi luka akibat tergores, ataupun luka patah, ataupun apapun itu. Nah, apa ketentuan-ketentuannya? Kita telah pelajari bersama bahwasanya dulu di dalam bab tayamum itu pernah disampaikan bahwasanya orang yang sakit itu diperbolehkan untuk tayamum. Salah satu hadisnya, ceritanya kan dulu ada sahabat yang sedang safar, ya. Salah satu sahabatnya ini terkena oleh batu besar kepalanya hingga sakit, sehingga bocor darah kemana-mana.
Kebetulan qadarullah sahabat ini ketika sakitnya itu dia tertidur, dan ketika tidur dia ihtilam, mimpi basah. Dalam keadaan sakitnya bocor seperti itu, dia mimpi basah. Ketika bangun hendak melaksanakan sholat, bertanya kepada sahabat yang lain, apakah ada keringanan untukku agar saya tidak melaksanakan wudhu? Karena keadaan agar saya tidak melaksanakan mandi wajib gitu. Kata para sahabat atas dasar ketidaktahuan menjawab, mengganti syariat wudhu dan mandi untuk melaksanakan tayamum itu akibat satu sebab, yaitu tidak ada air. Sedangkan di kita banyak air, kita persediaan air banyak, curcor, air cair, mantaknya wajib kamu untuk mandi, untuk bebersih. Hingga akhirnya si sahabat yang sedang sakit ini dia bebersih, mandi, dan qadarullah meninggal, ya kan, setelah mandi itu. Ketika datang kepada Rasul SAW diceritakan kabar ini, Rasul marah. Sampai-sampai menyatakan kalian telah membunuhnya dan Allah akan membunuh kalian, saking marahnya. Ya. Dan Rasul SAW menyatakan annahu kana yakfihi biturab. Sebetulnya bagi orang tadi itu yang meninggal itu, sahabat yang sedang sakit itu, cukup bagi dirinya untuk bersuci dengan tanah, tayamum. Dan juga Rasul SAW menyatakan wa ya'subu jarhihi, dan mengikat si lukanya itu, membalut lukanya itu, dan dia dapat yamsahu sa'ira jasadihi, dia dapat mengusap si balutan tersebut dan juga balutan yang lain ketika dia hendak mandi, maksudnya gitu. Jadi pertama, kalau orang dia memiliki luka, pertama dia bisa mengganti bersucinya dengan tayamum. Tapi kalau dia pengen mandi, pertama harus dibalut dulu lukanya biar tidak memudaratkan. Kedua, dia harus menyapu bagian atas dari balutannya itu, disapu tanpa perlu harus diguyur dengan air, cukup disapu, diusap. Nusanesna diguyur tuh, misalkan sakit di sini, ya otomatis di sini diusap, di sini diguyur semuanya. Yang tidak kena air itu hanya bagian sakitnya saja. Itu adalah keringan dari Rasul SAW. Nah, maka dari itu Said Sabik di sini lebih rinci lagi. Para jamaah sekalian, ketika ada seseorang dia memiliki luka, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ini mengenai bersuci bagi yang terluka. Terlukanya bukan terluka hatinya ya. Maksudnya ada luka dalam tubuhnya. Pertama, ada cara bersucinya itu dengan tayamum. Kedua, kalaulah dia ingin mandi atau bersuci dengan air, maka balut lukanya dan cuci dengan air bagian tubuh yang lain. Nah, ini ada dua cara. Namun pada dasarnya syariat kita menyatakan bahwasannya orang yang sakit ataupun orang yang memiliki luka ataupun orang yang memiliki patah di tulangnya, nah, pada dasarnya seluruhnya wajib untuk bersuci dengan sempurna. Maksud sempurna di sini wajib wudu ketika akan sholat, ataupun ketika dia hadas besar dia wajib mandi. Pada dasarnya gitu. Tapi misalkan ada posisi yang pertama, orang teh tekuat ngangge cai tiis. Nah, pertama itu dia boleh gunakan air yang dipanaskan. Tapi tetap mandi atau wudu-wudunya tetap sempurna. Tapi kalau misalkan ternyata dia sakit dan lukanya itu cukup parah, dikasih air teh perih gitu, ya, dan itu akan memudorotkan menurut pikiran dia dan juga menurut kata dokter yang ahli masalah itu. Gak boleh pak, gak boleh pakai air dulu walaupun air panas, air hangat, gak boleh. Maka orang yang seperti ini, pertama dia bukan ujuk-ujuk langsung tayamum, tapi dia hanya mengusapkan pada bagian yang terluka dengan air yang sangat sedikit. Maksudnya kumaha?
misalkan si cai teh dimasukkan ke dalam tangan kita masuk ke dalam air, kepret, terus rada kering, nah diusap. Itu pertama. Kalau masih memungkinkan. Kalau memang sudah tidak memungkinkan lagi, lukanya parah, iya mah sanes kabeleku peso misalkan, kabacok misalkan ya. Nah, maka harus dibalut. Barulah ada balutan. Ya, diberikan bantalan. Kalau misalkan dia patah tulangnya. Dan cara membalut dan juga menahan mengikat lukanya itu jangan sembarangan juga. Contoh misalkan lukanya panjangnya di sini sampai sini. Yang dibalut dari sini sampai sini itu terlalu berlebihan, nggak boleh. Jadi intinya si kain itu menutupi terhadap lukanya, nah, tapi ikatannya itu boleh melebihi batas dari lukanya. Jadi tong leuwih sakieu, akhirnya sakieu sadayana dihukumina diusapna tidak. Nah, enggak seperti itu. Mohon. Ya, terus? Nah, itu kembali lagi kalau misalkan lukanya parah apanya? Tapi dah wudu mah dugi ka dieu kan ya. Jadi tidak bermasalah, cuman kalau mandi besar barangkali ya. Nah, ketika mandi besar, lukanya misalkan sini sampai sini. Ditutup, dibalut dulu ya. Nanti untuk bagian ini saja khusus, nah seperti tadi, celupkeun cai sekedik sampai dia mulai kering, baru dibalutkan kepada luka tersebut. Maksudnya kepada balutan atasnya. Balutkan semuanya sampai merata, cukup 1 kali saja. Nah, andap nama anu teu kuna naon, dibanjur we digosok. Sama, dicuci lagi gitu, Pak. Ya. Kalau kayak pandut, robeknya di sini. Wudunya balik lagi, Pak Endut sanggup nggak untuk wudu? Kalau nggak sanggup, dia berarti tayamum. Jadi nggak usah kaki, nggak usah diapa-apain kan? Cuman wajah dan kedua tangan, beres. Tapi Pak Endut merasa sudah mulai baik dan juga bisalah wudu misalkan ya. Nah, maka luka yang ini ya dibalut itu. Setelah dibalut, wudunya sempurna yang lain. Tapi pas palebah didinya, usap. Pakai bersih ya, tangan kita bersih dengan air, peredkeun heula, ulah basuh-basuh teuing oge. Usap. Beres. Belakangnya usap juga. Kalau misalkan masih dibalut belakangnya, sempurnakan, cukup 1 kali pengusapan. Jadi gitu. Ini step by step. Kalau misalkan teu kuat ku cai diis dipanaskeun heula. Lamun teu kiat ku cai panas oke, nya tong dijebur-jeburkeun, tong digosok, cukup sedikit. Lamun tidak mampu juga perih, dibalut dulu lukanya. Yang patahnya itu dibantal dulu. Nah, setelah itu dia wudu dengan sempurna, mandi dengan sempurna, namun ketika bagian yang terluka ini dia usap dengan air. Sedikit saja. Hanya diusapkan cukup 1 kali. Untuk luka parah mantakna iya step by step. Jadi tidak bisa kitanya misalkan saya kakeureut pas nge naon teh bawang, jadi set gitu ya. Ah tayamum ah. Nah, itu teh sesuatu yang salah, keliru karena ada step yang harus dilewati dulu ya. Tapi beda deui cerita pas kakeureut misalkan aya urat nadi vena dan misalkan arteri yang kena keluar banyak darah segala macam, itu jadi mudarat walaupun kakeureutna pas nuju mau nginjeksikan bawang misalkan. Balik lagi kepada kondisinya. Gitu. Gitu ah. Itu aya tambihana? Kalau misalkan ditutup pakai kanvas, terus ya. kalau dulu boleh siang sapasnya nggak perlu dicopot nggak kan? Ya. Nah, maka dari itu ada masukan ini. Pembalutan itu nggak apa-apa ketika memang ada luka yang dikhawatirkan ketika dia terbuka dan terkena air akan memperpanjang penyembuhan. Itu pertama, kata Said Sabiq. Kedua, memang dokter menyarankan hal itu. Ketiga, dia merasa sakit walaupun kecil, perih misalkan, pedih banget ya kan. Memang perihnya biasa luka gitu-gitu walaupun alit ya. Nah, termasuk ada hal yang memudorotkan ketika dia membuka lukanya. Termasuk ku Hansaplas. Lebih baik tutup heula ku Hansaplas. Gitu. Tapi Hansaplas oge seorang kirang saya karena malah lami ya. Bagusnya ku kain kasa dikasih betadin mungkin gitu ya. Ada cara yang lebih baik lah. Nah, terus eta cukup diusap bagian itu. Jadi tidak harus dikenakan air secara sempurna. Tapi kembali lagi, misalkan di Hansaplasan saya pengen kena air dengan sempurna, ya sok-sok wae gitu.
Ya sama aja gitu misalkan ya digesak ya, boleh kembalikan lagi. Cuman balik kepada posisinya. Kalau misalkan mengkhawatirkan terhadap kesehatannya, nah maka ini harus dijalani. Ini adalah step by stepnya. Jadi dalam balut ini. Yang terakhir jamaah sekalian. Nah, balutan ini misalkan ya kita udah wudhu ya, wudhu. Air luka di dia kita usap udah beres, wudhu kita udah sah lah. Kita mau sholat, pas badai takbir misalkan ya, lepas si balutan teh, nah, maka batal. Kata Said Sabiq menjelaskan seperti itu. Dan ini yang pertama, kalau misalkan kita sakit, ada luka, membalutnya itu tidak diwajibkan dalam keadaan suci. Tidak wajib dalam keadaan suci. Contoh, aya orang nu bocor, sancan dibalut, wuduan heula, teu kudu. Entos langsung balut, tidak perlu dalam keadaan suci. Yang penting kain yang dipakai bersih. Nah, gitu. Bukan dirinya dalam keadaan sudah punya wudu dulu. Nah, beda dengan pakai kos kaki ataupun ini ya. Itu kan harus dalam keadaan suci sebelumnya orangnya itu. Dan kos kakinya pun harus bersih. Sepatu teh masalah sepatu. Nah, kalau ini tidak wajib suci ketika ingin membalut luka itu. Nah, selanjutnya balutan itu batal. Satu, kalau lepas atau terjatuh. Ataupun ada yang menyebutkan bergeser. Bergeser nanti signifikan ya, misalkan yang ditutup segini geser jadi ka dieu tah eta teh batal gitu teh. Bisa jadi dengan unsur sengaja karena dirasa sudah mulai baik atau udah mulai sembuh. Nah, maka dia batal dari balutannya itu. Gitu. Tiba-tiba Allahu Akbar jatuh sat. Nah, wayahna we eta mah kudu dibalut deui. Udah gitu wudu lagi diusap dengan usapan yang baru. Itu adalah syarat dan hukum bagi orang yang terluka. Sampai sini ada tambahan, ada pertanyaan? Ada sedikit jawabannya, Ustaz. Mangga. Jenazah yang tabrakan. Mohon. Dia kan mandiin. Pas meninggal ya. Iya, dikafani segala macam. Mungkin mau tidak mau kan tetap dia Ada keluar yang ya. Nah, itu tetap kan dia sudah punya wudu. Ya, dalam arti selama pemulasaran dan juga pengurusan jenazahnya itu sudah disempurnakan, apapun yang keluar itu tidak dihukumi harus dibersihkan lagi. Tidak. Gitu. Kan kadang-kadang Betul. orang pengen dibanding Bersihin deh. kan kasihan kan? Ya. Nah, memang itu harus diberikan pemahaman bahwasanya ketika meninggal itu harus cepat-cepat diurus dan lebih baik itu disegerakan untuk dikubur. Kalau tidak ada hal yang menghalangi, uzur darurat misalkan ya. Itu pada dasar asalnya itu seperti itu, Pak. Jadi memang ketika udah ada orang yang meninggal dalam arti banyak luka segala macam, kita urus, kita mandikan dengan seyogianya, misalkan ya. Tekudu misalkan pas ini ngocor kene terus digocoran cai. Enggak, sok. Yang penting kita udah dihukumi, misalkan dihukumi itu udah merata, kita sudah menyempurnakan pemandiannya. Adapun nanti yang keluar itu tidak dihukumi apa-apa. Allah alam bisawab. Cuman biasanya Pak diikat Pak, maksudnya ada treatment khusus. Iya, diikat atau dijahit. Nah, salah satunya itu. Kalau ini semplak terus dihabisin dijahit dulu. Nah, Masya Allah. Ya betul seperti itu. Kan sering ya ngeliat kayak ngantar jenazah ke Hasan Sadikin gitu kan. Betul. Tapi pihak keluarga kadang-kadang suka ngotot gitu. Iya. Mandiin lagi. Kenapa kan padahal di rumah sakit aja kan udah. Kalau saya lihat Iya. benar-benar sempurna. Mandiinnya ditungguin. Bahkan yang di rumah sakit kan bersertifikat MUI. Iya, sebetulnya itu faham dan sudah menunaikan tugasnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau secara hukum asal itu sudah layak, dalam arti sudah beres. Tapi adapun merasa sepertinya ya silahkanlah kembalikan lagi. Cuman yang bagus itu ketika meninggal itu harus segerakan, apalagi kaum mukmin. Dia sudah ingin cepat-cepat untuk mendapatkan pemenuhan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Ketika orang mukmin meninggalkan, hayu enggalkeun. Dalam hadisnya seperti itu. Tapi kalau orang kafir, bade ka mana ieu? Saya bade canda ka mana? Aran jeung ka manakeun saya. Nah, itu adalah salah satu gambarannya.
Jadi keturunan kaum mukmin kita harus segerakan pengurusan jenazahnya sebaik mungkin. Ya barangkali itu jamaah sekalian. Kalaupun nanti ada pertanyaan susulan, insya Allah boleh kita nanti diskusikan di waktu yang akan mendatang. Kita tutup saja pengajian kita pada maghrib menjelang isya malam kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah berikan dan juga rezekikan kepada kita kesehatan yang prima, rezeki yang lapang, hati yang tenang, dan juga usia yang berkah, mendapatkan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.